Keringkan ya, di sini pakai klipan biar dia itu posisinya seperti ini. Ini hanya untuk stylingnya ya. Kita keringkan pakai diffuser khusus yang rambut ikal. Oke, apa kabar brother? Jadi kali ini kita ada buat videonya di studio khusus konten ya, ini baru jadi. Kali ini sesuai permintaan kalian, buatkan potongan brush fade. Oke, kita buatkan mumpung ada modelnya juga ya. Dan terima kasih yang udah selalu stay di video-video saya yang terbaru. Dan kalau yang baru datang, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share sebanyak mungkin ya brother. Kita lanjut lihat customernya, yuk. Dan ini customernya, rambut atasnya dia ikal ya brother. Jadi di bagian samping kita buat brush fade, dan untuk di bagian atasnya kita akan buat natural curly. Jadi kita potong dulu bagian atas, bentuk dulu di bagian atas. Saya akan bentuk di bagian atasnya itu membentuk round ya. Jadi kelihatan lebih natural. Jadi jatuhnya itu rambut ke arah depan. Kita lihat untuk di bagian sampingnya seperti ini ya. Sudah lama tidak dipotong, dan untuk di bagian belakangnya seperti ini. Oke. Nah, untuk kalian ketika customer datang, alangkah baiknya tanyakan apa kabar, selamat pagi ya. Karena sedetail itu agar customer itu lebih nyaman dan lebih enak diajak ngobrol ya. Jadi ketika customer datang, jangan langsung silakan duduk, mau potong gimana, jangan begitu. Kita harus mengambil sikap yang baik ya. Tata keramanya juga dipakai ya. Kita lanjut langsung eksekusi. Kita lanjut pasang dulu nick vapor ya sebelum pakai keep. Baru kita pakai keep. Alangkah baiknya kalau pakai keep itu dari depan ke belakang biar lebih sopan juga ya. Setelah pakai keep, pakai pemberat keep. Ini gunanya biar tidak kotor ke keep ketika si customernya disemprot pakai air ya. Dan supaya berat juga keepnya, biar ketika customernya bergerak tidak lepas dari kursi barbernya. Kita basahkan terlebih dahulu untuk di bagian atas ya. Jadi di bagian atas kita memotong harus keadaan kondisi basah rambutnya. Kenapa harus basah? Biar memudahkan proses cutting ya, atau memotong pakai gunting. Nah, biasanya kalau pakai clipper saya itu harus keadaan kering ketika memotong bagian samping pakai clipper. Nah, kita buat untuk bentuk round di bagian belakang terlebih dahulu ya. Kita buat profile section. Nah, seperti ini. Kita menggunakan teknik layer ya. Ambil terpendek dari bawah. Seperti ini, potong. Si customernya itu suruh nunduk, jangan sampai bergerak ke area belakang karena akan merubah bentuk posisi rambut ya. Nah, itu namanya head position, jadi harus benar-benar diatur. Nah, kalau menggunakan outside berarti saya akan buat layer. Nah, kalau menggunakan inside berarti saya akan memotong graduation gitu. Ini saya akan buat layer dan menggunakan teknik pivot section. Bagi dua, ambil secara diagonal, dan di sini juga harus mengikuti pertumbuhan rambut. Potong.
ambil lagi, diagonal lagi. Nah, posisi badan atau head position itu harus diatur juga ya. Posisi saya nyukur, potong, potong, ambil lagi. Jadi untuk hitungan numeriknya itu dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4. Oke, setelah selesai untuk di bagian belakang, kita ambil patokan dari belakang untuk ke area depan. Seperti tadi, profile section ya. Nah, untuk yang masih belajar harus dijepit dulu seperti ini ya, biar tidak mengganggu ketika proses pemotongan untuk di bagian atas. Seperti ini ya. Kita jepit untuk ambil terpendek di area belakang, potong, ambil lagi. Ini mau dibentuk round ya, semakin ke depan itu semakin pendek. Point cut. Kenapa saya point cut? Biar ketika styling dia terlihat lebih natural. Nah, setelah udah, kita langsung horizontal section. Ini bagi 2. Ambil per section, potong mengikuti terpendek yang bagian tengah tadi atau di bagian profile section. Ambil lagi, nah kita kan udah beres di bagian atas. Tadi kan kita mengambil square, otomatis ketika jatuh rambut pasti ada yang kelebihan ke area bawah. Nah, caranya untuk memotong, kita buat horizontal seperti ini ya. Ambil cara diagonal seperti ini dan ambil terpendek di area belakang, brother. Nah, seperti ini. Ini kan ada terpendek. Nih. Potong. Ambil lagi. Per section. Cek. Potong. Ambil lagi. Potong sampai ketemu di area depan seperti ini. Nah, nanti kenapa saya bikin diagonal, dia stylingnya ke arah depan seperti ini tuh ya. Nah, ambil lagi sampai tidak ada yang sisa untuk terpotong ya. Cek apakah masih ada yang panjang. Nah, ini masih ada yang panjang.
potong, ambil lagi, potong. Potong. Nah, kalau udah, kita cek secara horizontal lagi dari sini. Ambil, dia akan berbentuk triangular seperti ini. Nah, ya. Jangan dipotong. Ini harus begini, ya. Kenapa harus triangular? Dia itu ketika styling kan ke depan. Nah, otomatis yang si triangular tadi dia akan terbentuk naturalnya rambut atau bertekstur, ya. Tuh, seperti ini. Nah, kita lanjut ke area depan. Karena dia rambutnya ada kelebihan, kita menggunakan texturator, ya. Kita potong. Kenapa pakai texturator? Biar kelihatan lebih natural ketika rambut posisi kering. Nah, untuk belinya ini banyak kok di online shop juga. Kalau dulu ya susah carinya, kalau sekarang udah banyak. Nah, seperti ini, ya. Oke, kita keringkan, ya. Di sini pakai klipan biar dia itu posisinya seperti ini. Ini hanya untuk styling, ya. Kita keringkan pakai diffuser khusus yang rambut ikal. Kita mulai memotong ke bagian samping, ya. Jadi posisi rambut harus benar-benar kering, dan untuk menggunakan cross check kita di saat rambut kering itu lebih tepat daripada rambut basah. Seperti ini. Nah, kita lanjut ke bagian samping menggunakan guard nomor 3, ya. Kepala suruh pendek, miring, maksudnya ke sebelah sana. Kita buat pola round seperti ini, ya. Gini. Tidak akan terlalu atas karena poninya panjang, ya. Jadi saya tidak akan terlalu atas untuk buat brush spreadnya. Nah, seperti ini. Lanjut pakai 1,5 di oven, ya. Di bawah guard nomor 3. Jangan sampai memotong guideline bekas nomor 3. Jadi ketika mendekati guideline nomor 3, usahakan congkel seperti ini atau simup atau set stroke, ya. Jadi kalau buat gradasi itu ada tingkatannya. Setiap pergantian comb attachment pasti akan menyisakan garis. Dan kalau ingin enak pakai clipper itu tangan harus diayun, benar-benar mengayun, jangan terlalu menekan ke area dalam kepala. Nah, seperti ini, ya. Lanjut kita bikin baseline pakai trimmer, dan bikin baseline-nya itu jangan terlalu atas, polanya itu harus melengkung seperti ini. Mau melengkung juga bisa, lebih baik, mau kotak juga bisa, cuman lebih enak melengkung seperti ini, ya, biar gradasinya itu mengikuti baseline-nya. Kita habiskan. Nah, kebetulan di sini
si customernya itu si rambutnya itu tipis, jadi jangan pakai shaper. Nah, seperti ini. Kita lanjut pakai 0 di open ya. Jangan terlalu tinggi, hanya setengah jari kalau diukur pakai jari ya. Nah, ketika pakai clippernya jangan semua dipakai seperti ini, tapi pakai ujung blade biar tidak terlalu kebesaran. Apalagi ketika menghilangkan garis demi garis itu saya biasanya pakai ujung blade. Nah, setelah setengah di oven, kita lanjut pakai 1 di oven ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang susah untuk menghilangkan garis, karena banyak orang yang menanyakan susah untuk menghilangkan garis, lihatlah pertumbuhan rambut itu kemana ya. Harus dilawan, jangan mengikuti pertumbuhan rambut kalau clipper, karena akan susah menghilangkan garisnya. Nah, seperti ini kan tumbuhnya itu ke bawah, jadi kita harus lawan ke atas. Nah, sini sama. Nah, kita menggunakan gunting blending. Ini bukan tinning ya, tapi blending. Ini pakai dari Mijitani X Hairnet Academy. Dia itu benar-benar sangat tajam sekali. Kita ambil rambut yang posisi keluar. Nah, seperti ini. Nah, kalau susah, kita seperti ini guntingnya ya, menghilangkannya. Ambil yang masih tebal. Tapi mengambilnya itu harus lurus seperti ini, jangan tidur seperti ini. Nah, seperti ini ya, brother. Jadi kita itu harus detail ketika membuat potongan fade. Nah, lanjut kita skisor overcomb yang tebalnya seperti ini, pakai gunting ya. Saya sukanya itu pakai gunting. Kalau perkom pakai clipper hanya di rambut-rambut yang benar-benar khusus untuk, atau rambut yang jikrak, baru saya suka pakai clipper. Kalau rambut seperti ini saya mending pakai gunting dan cut. Nah, seperti ini, brother. Nah, baru kita pakai gunting tinning ya. Ini beda dengan yang tadi. Ini tinning, yang satu lagi blending. Bedanya itu ketika pengambilannya. Nah, kalau pengambilannya jangka besar seperti ini, baru pakai gunting tinning. Kalau pengambilannya pengen skala kecil, baru pakai gunting blending. Secara sepintas sama aja penggunaannya dan bentuknya, cuman bedanya itu di perut seperti ini, ininya lebih kecil daripada tinning kalau blending. Kita lanjut buat outline ya, biar mempertegas gradasi atau hasil gradasi kita. Nah, seperti ini ya.
Oke, mungkin segitu video tutorialnya. Semoga buat kalian bermanfaat ya. Dan ini hasil kita buat konten barusan atau buat tutorial. Dan jangan lupa selalu klik, comment, and subscribe baru yang datang di channel ini, yang udah stay selalu di video-video terbaru. Terima kasih. Salam satu.